link waktu itu merangkapnya. Nah, sekarang saya di Bulog selaku media advisor buat Pak Buas, direksi Bulog. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Benny Butar-Butar. Berikutnya ada Mbak Herlina Agustin, walaupun masih unmute mikrofonnya dan tampilan videonya belum ditampilkan. Apakah sudah bisa mendengar? Ya, selamat pagi Mbak Herlina. Silakan diperkenalkan dirinya Mbak, sambil kita mengisi waktu. Pagi, saya lagi direktorat juga nemenin Om Dadang. Saya kemana-mana nebeng Om Dadang aja deh. Jadi kegiatan saya apa ya, ngajar di Unpad. Terus kalau aktivitas banyak sih, aktivitas relawan terutama ke pelestarian satwa, ke ODGJ, ke media, ya kira-kira gitu deh. Mbak Herlina keluar sedikit dari pertanyaan, boleh apakah bisa kami dapat update per hari ini Jawa Barat terkait COVID seperti apa? Hari ini benar, tadi saya sudah buka, sebentar ya, saya cek dulu. Tunggu. Mbak. Ini kan COVID-nya sarana. untuk Jabar ya. Kalau COVID-nya Bandung Raya. Bandung Raya boleh, Mbak? Bandung Raya termasuk nomor 2 Pak terbesar Ketum di Jawa Barat. bertemu dulu dengan Rektor. Pak Ketum sedang bertemu dulu dengan Bu Rektor. Kelihatannya bisa lanjut, Bang Charles. Yes, oke. Terima kasih Bu Titin informasinya. Baik, saya bisa lanjut untuk memulai acara. Jadi nanti Pak Ketum akan buka setelah pada saat join ya, begitu ya, Kang Rizky ya? Ya. Siap, Bang? Boleh, oke. Kalau gitu saya mulai saja, supaya waktunya berjalan. Nanti Bapak Ibu perkenalannya bisa kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Senang sekali Bapak Ibu sekalian, saya Charles Bonar Sirait dapat hadir secara virtual untuk bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini sesuai dengan agenda kita dan sesuai dengan undangan yang sudah kita terima masing-masing, kita akan mengikuti ISKI Talk Series yang diadakan oleh Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ISKI Pusat, melaksanakan program ini dalam kaitannya dengan program ISKI Peduli COVID-19. Sehingga setiap hari Selasa kita bisa secara virtual untuk mengikuti ISKI Talk Series dan juga ada program ISKI Peduli atau COVID-19 donasi yang Bapak Ibu dan saya juga nanti bisa ikuti. Hari ini Selasa 21 April, rencana kita akan mulai pukul 9, selesai nanti sampai 10.30 melalui media Zoom. Dan nanti secara urutan sudah terjadwal Ketua Umum Pak Dr. Dadang Rahmat Hidayat SH MSI akan membuka, tapi saat ini beliau masih ada di Rektorat Unpad sehingga kita nanti beliau akan menyesuaikan waktu dengan availability ataupun setelah beliau bisa bergabung dengan kita semua. Saya menghimbau juga kepada kita, mungkin juga masing-masing dari kita sudah melakukan peran sosial kita. Namun kalau ingin disalurkan melalui ISKI, kami membuka dompet donasi ISKI Peduli COVID-19. Bapak Ibu bisa mengirimkan ke donasinya, bisa dikirimkan ke nomor rekening ISKI Pusat, yaitu BRI, dengan nomor 019 301 00 215 7301. Mungkin nanti Kang Rizky bisa tampilkan di layar, tapi saya bacakan dulu sekali lagi. Kalau ingin mengirimkan Bapak Ibu tergerak, hati Bapak Ibu tergerak untuk bisa ikut berdonasi melalui ISKI, dapat mengirimkan donasi Bapak Ibu ke nomor rekening BRI ISKI Pusat dengan nomor 019 301 00 215 7301. Mungkin nanti kalau saya salah boleh dikoreksi. Dan pada saat nanti Bapak Ibu mengirimkan, mohon bisa dicantumkan angka pada digit terakhir nominal untuk memudahkan data atau rekapitulasi. Contoh, mungkin Bapak Ibu ingin mengirimkan 100.000 nilai nominalnya, Bapak Ibu bisa menuliskan 100.000 di belakangnya angka 5 gitu. 100.005. Dan untuk mengetahui perkembangan donasi yang disampaikan, Bapak Ibu sudah berikan, nanti bisa disaksikan atau bisa dilihat, monitor di website ISKI, www.iski.web.id. Atau apabila Bapak Ibu tergerak dan ingin mendapatkan informasi tentang hal tersebut, bisa menghubungi Ibu Is Komalawati
nanti nomor WA-nya bisa ditampilkan di layar atau bisa nanti ditanyakan langsung ke Kang Rizky atau bisa kami kirimkan melalui WA Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini saya akan langsung memperkenalkan para pemberi materi ataupun pemateri atau narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Profesor Rajab Ritonga. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo. Beliau juga adalah wartawan senior. Seingat saya beliau pernah bekerja di Antara dan beliau saat ini juga adalah Wakil Ketua Umum ISKI Pusat. Topik yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Rajab Ritonga adalah media dan pemberitaan krisis COVID-19. Nanti diharapkan Bapak Ibu dapat mendengarkan ataupun mendapatkan insight tentang bagaimana menyampaikan pentingnya peran media dalam pemberitaan krisis COVID-19 dan saran-saran konstruktif untuk semua para pelaku media dan mungkin juga untuk pemerintah karena saat ini yang disorot adalah pemerintah. Yang kedua, bagaimana nanti kita bisa mendengarkan Profesor Rajab Ritonga menyampaikan strategi media dan komunikasi krisis. Tentu keadaan extraordinary berbeda kalau keadaannya normal. Jadi hari ini juga mungkin memperlakukan media itu pasti berbeda dengan pada saat memperlakukan ataupun berhubungan dengan media pada saat keadaan negara normal. Ini adalah keadaan yang masuk di krisis, maka dihadapinya juga perlu strategi menghadapi media saat krisis atau extraordinary strategis. Yang berikutnya yang tadi pagi sudah kami sapa adalah Ibu Dr. Nimade Amanda Rasgelgel atau beliau senangnya dipanggil Mbak Amanda saja. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi Universitas Udayana di Bali dan juga Ketua ISKI Provinsi Bali. Nanti kita juga akan tanya bagaimana hari ini status COVID-19 di Bali. Mungkin Mbak Amanda juga bisa mencari data hari ini, bisa share ke kita. Topik yang akan dibawakan ataupun akan disampaikan kepada kita semua adalah peran adat dan pers lokal di Bali dalam pandemi COVID-19. Bagaimana menyampaikan peran adat dan pers lokal dalam menghadapi COVID-19. Ini adalah studi kasus di Bali. Yang kedua, beliau akan menyampaikan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam komunikasi krisis untuk media dan masyarakat di daerah. Dan apa bedanya dengan kalau media nasional. Yang terakhir, narasumber kita adalah Mas Teguh Ananta Wikrama, MSI. Biasa dipanggil Mas Teguh atau yang akrab biasanya juga mungkin mendengar beliau dipanggil sama rekan-rekan Mas Tatong. Beliau adalah Chief Antv untuk masuk di dalam FIFA Group, ya. Di Bakri Group, Chief dari Antv. Beliau juga adalah Kabid Kerjasama ISKI Pusat. Topik yang akan disampaikan nanti ini menarik karena beliau bisa menyampaikan pandangannya dari perspektif media, manajemen media di tengah krisis COVID-19. Termasuk juga mungkin media termasuk salah satu yang tetap harus masuk ya Mas Teguh ya nanti ya, karena semua orang work from home, tapi media ini ya kita lihat ada beberapa teman-teman pers yang sudah bisa siaran juga sih dari rumah, tapi tampaknya media yang masih tetap harus masuk. Beliau akan menyampaikan bagaimana manajemen media di tengah krisis COVID-19 dan menyampaikan pentingnya strategi komunikasi krisis pelaku media untuk kepentingan masyarakat. Saya pikir juga nanti menarik Mas Teguh bisa menyampaikan bagaimana dalam tanda kutip pemerintah harus bersikap kepada media. Itu mungkin tadi saya sudah banyak teks kepada teman-teman, ada banyak pertanyaan ke Mas Teguh yang diwakili ke saya. Bagaimana seharusnya nanti pemerintah bisa bersikap kepada media. Saya sendiri selain saat ini sedang menekuni studi di program Doktor Ilmu Komunikasi SAID di Jakarta, saat ini saya bersinergi bersama dengan teman-teman ISKI Pusat. Saya adalah Wakil Ketua Departemen Kerjasama Asosiasi Profesi ISKI Pusat. Bapak Ibu, itulah perkenalan dari kami selaku moderator. Selamat pagi Pak Dadang. Nah, Pak Dadang sudah hadir. Pak Dadang masuk nih. Baik, kita berikan kesempatan. Pak Ketum masuk, Pak Ketum. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketum. Selamat pagi, Pak Dadang. Selamat pagi, Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat. Kalau mungkin sudah bisa kita lihat tampilannya. Kang Rizky mungkin boleh dapat visualisasi siapa ketua umum? Ya. Sudah. Selamat pagi, Pak Dadang Rahmat Hidayat. Iya, Assalamualaikum. Salam komunikasi.
Salam komunikasi, Pak. Kami sudah mulai terlebih dahulu tadi. Kalau Iya, Pak Dadang dalam posisi nyaman, kami kembali ke rencana semula ke Pak Dadang dulu, baru setelah itu pembicara pertama. Nah, terserah Pak Dadang. Dadang ya, melihatnya. baik, Kalau tidak mengganggu ya. sudah siap Pak Dadang ya? Siap, Baik. siap, siap. Kalau gitu rekan-rekan semua, rekan-rekan peserta webinar ini, kami persilakan pada pagi hari ini Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, SH, MSI, dapat memberikan sambutan ataupun opening speech dari ISKI Talk Series yang kita adakan pada pagi hari ini. Kami persilakan, Pak Dadang. Ya, baik, terima kasih Bang Charles. Terima kasih ini sudah bisa menjadi host ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang menjadi narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya tidak akan terlalu panjang. Mohon maaf saya terlambat tadi di jalan karena ada beberapa yang harus dilakukan dulu. Saya menyambut dengan senang hati sekali lagi dan terima kasih pada teman-teman yang sudah mempersiapkan webinar series kita ini. Dan webinar series ini tentu berharap terus berlanjut dan pada hari ini bicara soal media ya. Ada Prof. Rajab, kemudian Mas Teguh ya. Ada hadir tuh Mas Teguh tuh ya. Dan pembicara-pembicara lainnya. Kang Ade sebagai Pimpro, terima kasih Kang Ade, Pak Waketum. Itu mudah-mudahan acara kita berlangsung dengan lancar. Kita tidak akan panjang lebar, mudah-mudahan yang kita bicarakan nanti memberikan kemanfaatan bagi bangsa ini, khususnya dalam penanganan COVID-19. Itu saja dari saya, silahkan, selamat berwebinar. Silahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Baik, kalau biasanya kita secara tatap muka itu bisa tepuk tangan dan di virtual itu jarang tepuk tangan, tapi saya pikir pagi hari ini saya mau undang kita tepuk tangan, bukan hanya berterima kasih pada Pak Dadang, tapi supaya kita tetap semangat. Boleh minta tepuk tangan nih Bapak Ibu? Tetap semangat. Ya, Silahkan baik. lanjut. Baik, terima kasih. Kami persilahkan saat ini untuk narasumber pertama yang akan membawakan topik media dan pemberitaan krisis COVID-19. Kami persilahkan kepada Bapak Profesor Rajab Ritonga untuk dapat berkenan memberikan paparannya. Kami persilahkan, Prof. Baik, terima kasih Pak Bang Charles Bonar Sirait, Pak Ketum, Pak Dadang, teman-teman yang lain, pembicara Bu Amanda, kemudian Pak Teguh, dan teman-teman lainnya yang sama-sama bertemu di ruang maya ini. Biasanya kita bertemu bertatap muka, salam-salaman, cipika-cipiki, tapi sekarang kita melalui dunia maya ya. Ya, secara teoritis kita juga belajar CMC dan sekarang kita ternyata mempraktekkannya ya langsung ya. Baik, teman-teman sekalian, saya pagi hari ini diberi slot waktu untuk membahas, oh ya tadi ada Benny juga saya lihat ya. Ben, apa kabar Ben? Membawa tentang media dan pemberitaan dalam krisis COVID-19. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang media dan COVID, sesungguhnya yang dihadapi media bukan cuma COVID-nya saja, tetapi juga persoalan di pemberitaannya dan manusianya. Jadi, wartawan ini seperti juga petugas kesehatan, tapi dia pada layar kedua, dia berada di tempat-tempat yang seharusnya dia juga harus ada di situ untuk memberitakan. Oleh karena itu, Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia telah mengatur mekanisme peliputan. Jadi saya pertama akan bicara tentang personnya sebagai wartawan, apa yang harus dilakukan. Nanti mungkin Bung Teguh akan bicara tentang aspek manajemen medianya, tapi saya lebih kepada aspek humanity wartawan. Wartawan juga manusia kan. Nah, dia juga bisa terkena COVID. Dia tidak kebal terhadap COVID. Oleh karena itu, aspek manusianya ini menjadi penting juga kita perhatikan. Yang pertama sudah diatur sama Dewan Pers dan PWI, terutama untuk poin peliputan. Jadi panduan peliputan wartawan di lapangan. Ya, dia tidak, kalau tidak penting sekali, dia tidak harus hadir di dalam konferensi pers misalnya.
Kalau dia harus meliput ke rumah sakit atau ke kamar mayat terutama, dia dianjurkan berada 10 meter dari titik yang akan diliput. Jadi tidak bisa dekat, dan diusahakan selanjutnya dia menggunakan alat pelengkapan diri. Jadi sudah diatur mekanisme untuk meliput. Kemudian do and don't-nya sudah ada. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya adalah karya-karya mereka. Karya-karya mereka yang kemudian diterbitkan di media-media tempat mereka bekerja. Tentu saja sebagai wartawan mereka tetap harus tunduk pada aturan-aturan dan termasuk juga kode etik jurnalistik. Nah, itu diharapkan berita-berita yang ditampilkan itu adalah berita-berita yang memberi harapan, memberi optimisme. Ya, jadi atau yang bersifat penjernihan. Jadi tidak membuat berita-berita yang katakanlah justru memperkeruh suasana. Tapi persoalannya yang kemudian adalah media sekarang bukan hanya media arus utama atau media konvensional. Ada satu media lain yang kita kenal sebagai media sosial. Nah, ini media sosial kan tidak bisa dikendalikan oleh wartawan. Karena itu adalah semua warga bisa berada di sana. Jadi kalau media-media sosial sekarang ini kita berharap juga memberi atau menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya tadi tidak memperkeruh suasana dan membuat atau informasi-informasi yang disampaikan adalah yang memberi harapan. Dengan demikian, maka sebenarnya sinergi antara media konvensional dengan media sosial itu saat ini harusnya kita bangun bagaimana bersama-sama memerangi pandemi ini, COVID-19 ini, sehingga memberi rasa nyaman, kebersamaan bagi khalayak, baik yang menjadi penderita maupun yang tidak menjadi penderita. Nah, itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, sebenarnya wartawan sendiri dalam kehidupan sehari-harinya ini kan, nanti Bung Teguh bisa mungkin menambahkan, medianya sendiri juga terdampak. Sekarang ini karena dengan kondisi COVID ini, bukan cuma perusahaan-perusahaan atau pekerja-pekerja yang yang non formal atau formal saja yang terkena, wartawan pun terkena. Beberapa media sebelum COVID pun sudah menderita sebetulnya. Pendapatan surat kabar terutama itu sudah jauh menurun, apalagi media-media yang manajemennya katakanlah bukanlah berasal dari konglomerasi, sudah megap-megap juga. Sekarang dengan situasi ditambah COVID ini mereka menjadi megapnya kuadrat gitu ya, menderita. Nah, ini menjadi persoalan juga sebetulnya. Disinilah kemudian peran pemerintah juga diperlukan untuk bagaimana memfasilitasi persoalan-persoalan ini. Dulu waktu Hari Pers 9 Februari di Banjarmasin, pemerintah melalui Presiden waktu itu juga menyatakan akan memberikan perhatian yang lebih kepada media massa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh media massa, terutama dalam bidang manajemennya. Pendapatan yang menurun, iklan yang menurun, tapi biaya operasional tetap bahkan bertambah, sehingga ya banyak media-media yang kemudian perlahan-lahan melakukan efisiensi bahkan menghentikan kegiatan. Beberapa media bahkan di Bandung itu Pikiran Rakyat Minggunya sudah berhenti beroperasi, menyusul beberapa media-media sebelumnya. Nah, ini mungkin persoalan yang perlu kita harus cermati dalam situasi sekarang ini. Mungkin itu dulu, nanti kita bisa berkembang dalam tanya jawab dan diskusinya. Demikian Pak Charles. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Raja Pritonga yang sudah memberikan paparan di awal. Kita nanti akan bisa bertanya lagi ke Prof. Mungkin kita putar dulu ke narasumber yang lain, dan nanti forum bertanyanya selain bisa lewat chat, ada Zoom group chat yang kita bisa lihat di sebelah kanan, tapi mungkin bisa juga bertanya langsung. Tapi nanti saya akan coba putar sesuai dengan layar yang ada di depan, kita bisa sapa satu persatu kalau waktunya cukup tentunya. Saya sekarang menuju ke pembicara kedua,
Mbak Amanda atau Ibu Dr. Made Amanda Rasgelgel, kita juga ingin lihat data ataupun kita ingin mengetahui kondisi terkini di Bali. Mungkin Bu Amanda bisa memberikan update ke kita lebih cepat daripada kalau kita lihat di web portalnya media-media di Bali. Apa Mbak Amanda yang bisa disampaikan ke kita tentang di Bali saat ini? Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, kita dalam keadaan seperti ini, yang penting tetap bisa berkomunikasi. Oke, saya ada sedikit bahan, mungkin udah dapat ditayangkan, di-share. Terima kasih Mas Rizky sudah share. Sebelum masuk ke bahan, saya mau cerita sedikit kalau di Bali itu, ikutin data pemerintah itu ada 140 yang positif, di mana 90-nya itu adalah PMI atau pekerja migran Indonesia yang baru datang dari luar negeri. Yang meninggal, alhamdulillah, belum menambah dengan signifikan, baru 3 orang, 2 orang WNA yang sebelumnya memang sudah meninggal baru terdeteksi dia positif, dan 1 orang karena ada penyakit tambahan diabetes. Yang sembuh lumayan banyak, sekitar 38 dan hampir 40 orang. Jadi di Bali katanya sih masih dalam keadaan terkendali seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke bahan ya. Kalau tadi Prof. Rajab, saya harus terbiasa nih manggil Prof. Rajab tuh Prof. Rajab gitu. Bos saya waktu di Antara soalnya bos besar saya. Oke, Prof. Rajab, terima kasih sudah cerita tentang bagaimana tantangan pers. Nah, kalau saya lebih banyak akhirnya bicara tentang bagaimana tantangan pers di tingkat lokal. Boleh next, Mas Rizky. Nah, seperti tadi udah dijelaskan bahwa pers itu banyak ya, ada online, cetak, TV, radio gitu. Posisinya juga bisa editor, pemret, fotografer, reporter, kameramen. Nah, yang belakang-belakang ini yang biasanya memang mendapatkan tantangan lebih karena mereka ada di baris terdepan. Nah, tetapi kalau untuk di daerah-daerah, kita juga kenal dengan para teman-teman media yang statusnya itu tidak sekuat mungkin yang ada di pusat atau yang lainnya. Banyak yang statusnya itu kontributor, banyak yang statusnya itu tidak tetap atau stringer, jadi mereka baru mendapatkan honor apabila mereka beritanya dimuat. Nah, ini yang permasalahan teman-teman pers di Bali beda dengan teman-teman pers yang ada di nasional atau media-media nasional yang sudah jadi pegawai tetap dan yang lainnya atau ada kontrak. Contoh sederhana, mereka teman-teman yang kontributor dan yang lainnya ini, kalau yang lain suka dikirimin masker minimal atau vitamin dari kantor pusat gitu. Nah, tapi teman-teman yang sifatnya hanya stringer atau kontributor ini, mereka tidak mendapatkan perlindungan itu. Itu sebuah, sayang untuk mereka akhirnya harus turun ke lapangan tanpa ada perlindungan yang pasti. Ini kayaknya berikutnya, next. Ya, jadi inilah derita pekerja media non tetap. Kalau saya dengar curhat teman-teman saya yang di lapangan, yang ada di Bali, status pekerja medianya tidak pernah berubah, kontrak diperpanjang, kadang ada kontrak, kadang tidak ada kontrak, sistem kerjanya kemudian dia tidak mendapatkan perlindungan apapun. Jangankan perlindungan pada awal-awal bekerja, mereka juga tidak ada pelatihan, pengenalan, untuk etika dan yang lainnya. Kedepannya dalam keadaan COVID ini juga mereka bingung dalam dilema seperti apa yang seharusnya. Jadi mereka secara pribadi juga terpaksa untuk bekerja, tetapi juga tanpa ada perlindungan. Tetapi kalau mereka tidak bekerja, tidak membuat berita dan tidak naik beritanya, mereka juga tidak dapat pemasukan apapun. Ya, jadi sebenarnya ini membongkar bahwa jangankan pada saat pandemik ya, pada sakit biasa aja, kadang-kadang teman-teman di lapangan, terutama para kontributor yang memiliki kerja-kerja pers ini juga tidak dilindungi, tidak ada jaminan. Kita next. Nah, dampaknya ya seperti ini. Pada pandemi ini mereka akhirnya bekerja tanpa ada peralatan proteksi buat mereka, segala macam. Untungnya kadang ada beberapa teman-teman yang saling membantu di sana. Seperti itu. Tetapi ini tantangan besar sebagai pribadi pekerja pers. Mungkin tidak hanya ada di Bali, mungkin di daerah-daerah lain seperti itu. Dan mereka juga tetap butuh makan. Jadi yang sebenarnya yang terpuruk itu yang harus tetap di lapangan bukan hanya tukang bakso dan yang lainnya, para pekerja pers, para kontributor yang mereka juga tetap punya keluarga dan dapurnya sendiri. Oke, next. Cukup cerita sedihnya. Nah, sedangkan kalau ini saya ngambil karikatur ini dari Bali Post. Nah, Bali Post ini membuat karikatur seperti ini tanpa ada kalimat macam-macam.
Jadi kadang teman-teman pers itu yang di belakang itu, yang saya juga kenapa cowok semua ya pers ya, yang itu juga melihat agak kesulitan mencari informasi yang akurat terhadap bukan siapa saja, berapa jumlah pastinya, bagaimana sebarannya. Itu kayaknya tidak menjadi dilema yang juga hanya dialami oleh teman-teman pers yang ada di lokal, tetapi juga yang ada di nasional. Ya, kemudian mencari informasi yang akurat itu agak sulit karena berbagai saluran banyak juga yang tertutup, walaupun hanya satu orang akhirnya menjadi juru bicara, tetapi apa yang mereka lihat di lapangan dengan apa yang mereka dengar secara resmi itu kadang jauh berbeda. Itu yang akhirnya membawa mereka menjadi dilema dalam memberitakan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat dan ada di lapangan. Karena mereka juga ketakutan untuk kalau membuat berita kesannya horor nanti membuat kepanikan yang luar biasa. Jadi kerja teman-teman pers, satu, mereka sudah, kalau yang di lapangan yang ada di Bali banyak yang sudah tidak mendapat perlindungan, tidak dapat asuransi, kemudian tetapi juga mereka tetap diharapkan menjaga idealismenya dalam memberitakan, tetapi kadang informasinya pun tidak mendapatkan yang cukup baik, padahal lawannya mereka itu jauh lebih kuasa, terutama di media-media sosial, berita-berita hoax ini, atau chat-chat orang, itu lebih memborbardir masyarakat. Dan di sini padahal kita mengharapkan pers berperan dalam memberitahukan ini hoax atau bukan, memberikan informasi yang benar dan akurat, minimal memenuhi hasrat akan informasi masyarakat. Tuh, cukup sederhana. Kalau yang untuk pers di Bali agak berbeda mungkin pandangannya dengan yang di nasional, karena mereka juga punya sedikit tantangan yang berbeda juga. Nah, satu hal yang membedakan Bali dengan tempat lain adalah adanya desa adat. Nah, kita next, Mas Rizky. Ya, kita masuk ke peran adat. Nah, di Bali ini ada gambar yang cukup menarik. Begitu satu orang pecalang itu mengingatkan satu orang bule untuk pakai masker, seperti itu. Oke, kita lihat dulu apa sih desa adat di Bali. Kita next. Nah, oke, desa adat di Bali itu sebenarnya sudah lama ada. Jadi desa adat di Bali itu ada sekitar 1.485 desa adat di Bali. Jauh lebih besar desa dinas sih, tetapi desa adat ini memiliki jauh lebih besar kekuasaan dan juga pengaruhnya. Dia memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan mungkin sebelum Indonesia merdeka, desa adat di Bali sendiri sudah cukup kuat. Dan dia telah terbukti berhasil dalam beragam kejadian atau program-program yang ada di pemerintah. Contohnya KB, Bali itu paling berhasil dalam KB, kemudian belajar 9 tahun, dan yang lainnya. Pokoknya semua peraturan, kebijakan, kalau ditaruh di Bali pasti katanya berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah peran desa adat itu. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, saya cerita sedikit. Desa adat itu merupakan civil society yang dia itu punya kewenangan sendiri, dan tidak ada yang berada di atasnya. Yang berada di atasnya adalah yang kita percaya sebagai penyusun pura, atau yang kita sembah di pura-pura itu. Jadi Tuhan lah atasannya langsung dari Bendesa. Bendesa adalah yang paling tinggi kedudukannya dalam desa adat. Seperti itu. Kayak kepala desanya lah seperti itu. Dan tidak ada lagi siapa yang di atasnya. Nah, mereka, desa adat ini memiliki undang-undang yang kita sebut dengan awik-awik. Awik-awik ini tuh tidak pernah berubah. Nah, turunannya kita sebut dengan prarem, atau kalau bahasa hukumnya itu PP lah gitu. Nah, PP ini biasanya akhirnya pada saat COVID ini banyak keluar prarem-prarem baru. Contohnya kalau di desa adat tertentu ada yang apabila dia keluar di luar batas jam malam disuruh bayar 500.000, kemudian disuruh buat persembahan upacara tertentu seperti itu. Jadi memang next, desa adat ini kemudian oleh pemerintah Provinsi Bali menjadi garda terbesar dan terdepan dalam penanganan COVID-19. Sudah jelas-jelas akhirnya gubernur meminta satgas untuk satgasnya itu basisnya desa adat di Bali. Kalau kita lihat gambar yang di tengah yang baju merah itu gubernur, sedangkan yang baju putih yang sebelah kanan itu adalah Majelis Ulama Desa Pekraman. Jadi gabungan desa-desa Pekraman dalam satu majelis, dan beliau adalah salah satu koordinatornya atau ketuanya. Sedangkan yang kiri yang pakai baju hitam itu PHDI. PHDI itu kayak MUI-nya Bali lah gitu. Nah, jadi saat ada pengumuman, himbauan, dan segala macam, gubernur tidak bisa bergerak sendiri. Dia akhirnya kekuatan
MUI dan juga Hari lagi. MUDP seperti itu. Ya, ini kekuatan desa adat dan akhirnya kutipan yang saya kutip dari Pak Dewa Made Indra, salah ketua Satgas Bali, dia mengatakan bahwa bila desa adat berhasil menegakkan disiplin warga, maka yakin bahwa COVID di Bali kita bisa menangkan seperti itu. Jadi kekuatan dan juga kepercayaan akan kekuatan desa adat itu sudah diakui baik dari tingkat pemerintah maupun desa adatnya itu sendiri. Jadi pendekatannya, komunikasi yang dilakukan itu komunikasi yang lebih kepada ikatannya itu lebih kuat dibandingkan ikatan antara negara dan rakyat, tetapi lebih kepada adat, karena adat dipercaya jauh lebih dapat mengikat masyarakat dalam melakukan semua himbauan dan peraturannya. Nah, di Bali itu kita percaya kalau desa adat itu ngurusnya ada bisa dua, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Berikut kita lihat hukum hubungan dengan sesama. Next. Atau kita sebut dengan skala hubungan yang bisa terlihat. Jadi ini para pecalang di Bali itu tugas yang pertama yang dilakukan itu bukannya aparat resmi, tetapi para pecalang. Kita bisa lihat pecalang melakukan disinfektan kepada yang baru datang, kemudian dia kerjasama dengan kepolisian untuk menjaga tempat-tempat tertentu, bahkan sampai dia membuat tempat cuci tangan, dan tenang di Bali. Bukan berarti kalau desa adat urusannya di Bali dengan masyarakatnya, tetapi kita juga toleransi. Ini salah satu gambar saya ambil dari nusabali.com. Mereka melakukan pengecekan suhu ke rumah-rumah siapapun mereka dengan latar belakang apapun, agama apapun. Itu untuk skalanya, sedangkan untuk niskala yang tidak nyata, itu juga dilakukan di Bali. Mungkin ini yang berbeda dengan yang lainnya. Dan ini dilakukan. Kita next, Mas Rizky. Ya, ini niskala. Niskala itu sesuatu yang tidak nyata. Pertama, kita banyak sekali akhirnya dalam waktu ini, memang kalau di Bali tiap hari pasti ada aja upacara, tapi semakin banyak dilakukan persembahyangan. Ini gambar yang sebelah kiri adalah pemangku dengan menggunakan maskernya, tetap melakukan upacara dengan jumlah umat yang jauh lebih sedikit. Yang di bawah, yang malam-malam itu adalah yang dilakukan oleh Bupati Klungkung, Bapak Suwirte, untuk memohon kepada Tuhan, ada Ida Sang Yang Widiwasa, atas perlindungan dan yang lainnya. Ini kearifan-kearifan lokal dan kepercayaan-kepercayaan yang tetap dilakukan di Bali. Nah, kalau yang di atas jalanan itu adalah salah satu bentuk upacara guru piduka namanya. Nah, upacara ini memohon pengampunan atas kekurangan dan kesalahan-kesalahan manusia. Nah, yang cukup unik kalau di Bali itu ada yang kearifan lokal seperti Anda bisa lihat di bawah, ada gambar yang namanya, ada gambar kayak dari nasi warna-warni, itu namanya nasi wowongan. Nah, ini di MUDP dan Desa Adat memerintahkan kepada seluruh umat di Bali untuk membuat persembahan seperti ini untuk dipersembahkan di depan rumahnya pada jam tertentu. Ini hanya sekali saja. Ini adalah sebagai bentuk katanya, ayo kamu yang aura jahat dalam artian ini adalah corona untuk pergi tidak mengganggu manusia. Ini kami persembahkan. Inilah makananmu, bukan kita manusia. Seperti itulah. Nah, percaya tidak percaya itu dilakukan di seluruh Bali. Masih terjadi di Indonesia. Zaman bisa webinar gini, kita tetap percaya hal-hal yang seperti itu. Yang berikutnya, yang percaya tidak percaya adalah memasang kayak tolak bala di depan rumah, itu bentuknya pandan. Kemudian dia menusukkan cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan cabai, dan juga benang tridatu. Nah, ini bentuk-bentuk kearifan lokal yang dilakukan di Bali, dan semua ini adalah peran desa adat. Dan pers mengemasnya juga dengan cukup baik, dengan mengajak dan juga akhirnya membuat ini semakin dipercaya di Bali dapat membantu untuk minimal menenangkan psikologis masyarakat di Bali. Oke, itu saja. Kayaknya udah 10 menit. Next. Ya, next. Halo? Iya, terakhir hanya Suksema sih. Jadi bekerja sama ojek, pecalang, dan juga masyarakat yang juga bukan non-Hindu untuk bekerja sama bersama kita bisa mencegah corona. Terima kasih Mas Charles. Baik, terima kasih Mbak Amanda sudah sharing ke kita bagaimana kondisi di Bali sekarang dan bagaimana bisa menyampaikan isu-isu terkini kepada media dan juga masyarakat perlu menggunakan kearifan lokal. Tentu itu berbeda dengan kalau media-media massa nasional.
Kita sekarang akan masuk dulu di narasumber berikutnya, narasumber kami yang berikutnya yang sudah hadir juga sejak tadi pagi. Itu adalah Mas Teguh Ananta Wikrama. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, beliau adalah Chief Antv. Tentu kita bisa berharap pagi hari ini Mas Teguh bisa menyampaikan insight yang berbeda, karena tadi dua pembicara kita kuat sekali mewakili masyarakat dan juga mewakili keakademikan kita. Namun kali ini Mas Teguh kita bisa harapkan insight-insight-nya mewakili media. Termasuk saya rasa hari ini kita juga lihat di beberapa media, pemerintah mungkin karena timnya juga kan berganti dan juga ada orang-orang baru, ini seperti sebuah teamwork sebetulnya, karena kita lihat kalau dirigennya dan juga para anggotanya kompak, pasti menjawab media ini kemampuannya akan baik. Tapi kami melihat sekarang dari mulai pertama mengumumkan 2 pasien COVID yang ada di Depok sampai dengan sekarang, mungkin saya bisa salah, tapi mungkin juga Bapak Ibu punya pandangan yang lain. Saya melihatnya secara kritis, pemerintah tampaknya perlu lebih kompak lagi gitu untuk bisa menjawab media. Perlu lebih kompak dan perlu punya satu, kalau pemerintah itu membuat protokol kepada masyarakat, saya kemarin berpikir kritis, apakah nggak sebaiknya pemerintah itu juga membuat protokol buat mereka sendiri. Karena jawaban yang terlalu diverse kepada semua media, medianya juga diverse, pasti masyarakat atau publik yang akan bisa bertambah bingung gitu kalau misalnya jawabannya tidak satu tone atau tidak satu nada. Saya pikir Mas Teguh juga bisa menyampaikan itu kerinduan kami. Saya rasa juga kerinduan Bapak Ibu untuk mengetahui gimana sih kalau kita sekarang, katakanlah kita semua nih sekarang jadi pemerintah, gimana sih sebetulnya menghadapi media di masa krisis. Mas Teguh, kami persilakan. Ya, makasih Mas Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini memang kita bertemu dalam unfortunate situation di mana kita nggak bisa bertemu fisik, tapi rasanya sih kalau menurut saya kita lagi bersiap-siap menghadapi yang saya sebut sebagai new normal. Kita akan hidup di sebuah kenormalan baru di mana distancing menjadi keniscayaan, penggunaan tools-tools modern itu juga menjadi keniscayaan. Sebetulnya tools-tools yang kita pakai hari ini itu udah lama ada, tetapi baru betul-betul kita gunakan sekarang-sekarang ini. Buat kami di media, new normal ini menghadirkan sebuah kenyataan yang gampang-gampang susah. Pertama, dengan orang harus stay at home, sebetulnya kami menjadi happy karena tingkat kepemirsaan itu meningkat dengan tajam. Itu satu. Akan tetapi, on the other hand, kita mengalami kesulitan untuk mengisi konten. Jadi tolong media itu juga harus dilihat dua. Pertama yang pers, yang betul-betul sifatnya memberitakan, tetapi jangan lupa ada fungsi lain dari media yaitu entertainment. Di mana media yang entertainment basisnya itu sekarang mengalami kesulitan untuk mengisi konten karena faktor produksi. Sebagai ilustrasi, mungkin Bung Charles dulu juga beberapa kali ada di TV, kalau kita mau taping itu orangnya harus hadir di satu tempat yang sama. Bayangkan kalau orangnya untuk sebuah acara sketsa, kalau di TV tetangga OVJ misalnya, atau Facebooker di saya, orang-orangnya harus semuanya menggunakan virtual tools. Betapa sulitnya itu untuk meng-create sketsa-sketsa itu karena orang-orang itu harus bicara pada saat yang bersamaan, harus ada konduktornya secara virtual. Itu akan sangat sulit. Bagaimana dengan program-program yang kita beli sudah jadi. Berdasarkan aturannya di kita itu either harus di-dubbing atau harus dikasih translasi. Untuk dubbing itu juga problem. Kenapa? Karena dubbersnya harus ada di satu ruangan. Karena kalau tidak di satu ruangan akan sulit untuk direkturnya untuk mengatur klimaks-klimaks berbasis suaranya. Gitu. Karena kan kalau dubber kan yang diambil suaranya. Jadi kelihatannya memang kepemirsaan meningkat, akan tetapi bagaimana kita mengisinya itu adalah hal yang juga challenging.
selama ini sampai hari ini yang saya lihat banyak sekali concern orang mengenai safety bagi insan pers. Akan tetapi sangat kurang dibahas safety bagi insan yang entertainment basisnya. Jadi bagaimana teman-teman, tidak hanya pengisi acara, itu urutannya banyak sekali. Ada pemusiknya, ada background artis, ada yang bikin panggung, ada segala macam. Bagaimana faktor safety-nya mereka itu kita agak kurang perhatikan. Nah, those challenges yang saya percaya tidak akan bisa segera kita recover nasional, kita baru akan mendekati situasi lama kita itu di Desember 2020 dan kita betul-betul bisa recover itu sometimes di Q3 next year. Q3 next year. Berarti itu perjalanan yang amat sangat panjang bagi semuanya, gitu ya. Kalau di data terakhir yang saya lihat, FMCG itu drop signifikan. Memang ada beberapa FMCG yang bisa stay, seperti misalnya yang related ke makanan dan obat-obatan. Akan tetapi yang lain boleh dibilang berat hidupnya. Mungkin saya sebut aja ada satu brand mie instant, kompetitornya Indomie, gitu ya, yang sekarang sampai terpaksa tidak beriklan di semua TV. Semata-mata karena barangnya nggak ada yang jalan, gitu ya. Ini keniscayaan ini memang betul-betul berat yang kalau kami di media percaya bahwa ini nanti at the end akan menghasilkan bisnis model baru. Nah, harapan kami sebagai media kepada pemerintah apa? Pertama, ada Kang Dadang, dulu saya sering ketemu Kang Dadang waktu di KPI. Menurut saya harus ada relaksasi dalam hal aturan. Pertama begini, media itu sekarang termasuk yang paling rigid diatur. Contoh soal waktu yang boleh digunakan untuk iklan di TV. Kalau saya personal opinion, jangan salah ya, saya 5 tahun kemarin itu ada di komite ekonominya Pak Presiden, jadi saya banyak membantu Presiden juga untuk membuat beberapa policy paper dan policy memo. Don't get me wrong, saya paham betul bagaimana membuat aturan dan regulasi, tetapi rasanya lama-lama banyak hal harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Contohnya begini, jumlah percentage iklan yang boleh ada di sebuah layar, gitu ya. Kalau sekarang kan dibatasi percentage-nya. Kalau saya bilang biarin aja dilepas. Kenapa? Kalau ada TV yang kebanyakan, at the end akan ditinggal juga sama penontonnya. Itu resikonya masing-masing. It's a business decision menurut saya. Jadi business decision, let it be business decision. Yang harus diatur dan boleh diatur apa? Pertama, kalau menurut saya, biarkan pemerintah tetap mengatur scarce resources, contohnya seperti frekuensi, numbering kalau di operator, konten, kepatutan konten, itu tetap boleh diatur, gitu. Akan tetapi yang berupa business decision biarkan aja. Guys, sebentar kalau membagi kasih selesai dulu satu mobil baru pindah lagi mobil satu. Halo, Suaranya mungkin boleh di-mute. Halo. Oke, Kang Rizky, thank you. Ya. Satu lagi, Bang Charles, kami di media, terutama media penyiaran, itu beberapa kali menghadapi regulatory changes. Ini saya pernah sampaikan dulu waktu Kang Dadang masih di KPI juga, dan juga ke Menkominfo. Dulu TV-TV itu bersiaran lokal. SCTV hanya di Surabaya, Antv hanya di Lampung. Akan tetapi pada saat RCTI menjadi nasional, semua TV dipaksa menjadi nasional waktu itu. Padahal awalnya tidak didesain untuk menjadi nasional. Setelah nasional dengan harus menjadi sistem siaran berjaringan, body yang sudah nationwide itu harus diamputasi menjadi perusahaan-perusahaan kecil-kecil. Yang mana sebetulnya ada cost yang terjadi akibat itu, yang tidak sampai sekarang tidak pernah solve. Contoh begini Bang Bonar, transmisi kita yang tadinya sudah menjadi miliknya PT Antv, gitu ya, karena harus menjadi berjaringan, harus menjadi miliknya PT ABCD yang di daerah. Pada saat pemancar itu dipindah tangankan, di mazhab perpajakan kita itu tidak boleh dihibahkan, harus ada transaksi jual beli.
Artinya apa? Untuk barang yang sama, pajaknya itu sudah terkena beberapa kali. Menurut saya absurd, gitu ya. Padahal itu barangnya yang sama. Dan itu nggak pernah kita bahas sampai tuntas. Padahal cost-nya itu besar bagi perusahaan yang sampai sekarang juga kita belum menemukan jalan keluarnya untuk itu. At the end, media pasti akan comply pada aturan, akan tetapi itu terus terang adalah sebuah hal yang memberatkan. Kalau harapan saya untuk pemerintah dalam situasi sekarang itu adalah pertama, kelihatannya perlu ada crisis spokesperson. Gitu. Saya setuju dengan Bang Bonar bahwa kalau misalnya Pak Yuri sebagai tim gugus tugas gitu ya, sebagai juru bicara, rasanya perlu juga ada juru bicaranya presiden yang memang benar-benar menghandle krisis sebagai krisis yang nationwide gitu, karena krisis ini tidak hanya di aspek kesehatannya tetapi juga di aspek ekonomi, di aspek sosial, dan banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depan. Harus ada somebody yang menjadi spokesperson itu. Kemudian kalau kembali ke media, yang kita sering lupakan, kita harusnya ya kalau bikin aturan itu kan menciptakan level playing field antar semua pemain gitu ya. Unfortunately sekarang TV, lembaga penyiaran, penerbitan pers itu sangat rigid diatur, akan tetapi media-media non-konvensional, kalau saya bilang begitu, itu sangat loose, tidak diatur. Akibatnya apa? Mereka bisa generate revenue dengan mudah, dengan cost yang relatif kecil karena tidak harus ikut comply dengan segala macam aturan, akan tetapi mereka bisa mengalahkan media tradisional. Yes, saya setuju bahwa semua dunia usaha itu harus belajar beradaptasi dan menghadapi business models yang baru, akan tetapi level playing field itu memang harus dengan sadar diciptakan. Mungkin itu dulu Bang Charles dari saya. Saya siap untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan jika ada. Thank you. Baik, terima kasih Mas Teguh sudah menyampaikan paparannya. 3 narasumber tadi sudah menyampaikan paparan. Yang terakhir kita dengar dari Mas Teguh. Tadi ada Mbak Amanda, ada juga Prof. Raja Pritonga. Saya persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengisi Zoom grup chat. Nanti saya bacakan. Jadi bisa saya tolong, atau mungkin para narasumber juga semuanya bisa melihat langsung ada di Zoom grup chat. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin bertanya berdasarkan kekritisan ataupun curiosity yang saya rasa masih saya harus tanyakan. Saya masih harus tanyakan, dan pertanyaan ini menurut saya umum. Pertanyaan ini bisa untuk ketiga-tiganya, tapi kalau dari saya pribadi, saya ingin kalau boleh Mas Teguh dulu yang jawab. Mas Teguh melihatnya ini forumnya tetap kita clear sebagai sarjana komunikasi lah, nggak ada tendensi apa-apa kepada pemerintah. Kalau boleh diberikan skor. Nah, masalahnya gini, saya bukan juga terlalu subjektif, tapi saya berdasarkan fakta dan data aja. Di koran Kompas kemarin, ini di halaman paling bawahnya ada. Jadi di sini ditulis tentang, saya rasa ini terkait dengan kita semua juga, Pak Dadang. Ini ada persepsi publik terhadap upaya pemerintah. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertama, sudah atau belum optimalkah perhatian pemerintah terhadap tenaga kesehatan? Ini persepsinya publik. Itu yang menjawab belum tuh angkanya cukup tinggi, 77,9%. Pertanyaan kedua, puas atau tidakkah Anda terhadap upaya pemerintah dalam menyediakan alat pelindung diri? Itu tidak puasnya cukup besar, 68,1%. Jadi angka-angka yang besar ini, saya nggak tahu kalau menurut Mas Teguh melihatnya gimana sih supaya media itu walaupun tetap kritis tapi tetap tetap positif tulisannya. Apakah media itu di masa sekarang, atau pertanyaan yang menarik lainnya, apakah peran kritis media itu di masa sekarang dalam tanda kutip terus kumpul hanya karena melihat ini sebagai sebuah wabah? Apakah nggak boleh gitu media memberitakan kenyataan ya, yang tujuannya sebetulnya bukan untuk horor, tapi ayo pemerintah terutama di bagian komunikasinya kerja lebih keras, termasuk tadi pemilihan spokesperson ya. Gimana Mas Teguh dari media melihatnya? Ya, Bang Bonar, alhamdulillah di grup kami itu ada TV One, ada Vivaco ID, dan ada beberapa portal juga yang
kita saling membantu dalam menjalankan tugas kita. Intinya begini, kalau TV One kalau diperhatikan memang kadang-kadang sepertinya keras dalam mengkritisi, akan tetapi kita memberi ruang yang sama kepada semua pihak. Artinya dari segi percentage, dari kesempatan, semuanya diberi ruang yang sama. Kenapa itu dilakukan oleh TV One sebagai TV berita? Karena memang kita ingin mengeducate orang untuk gini, saya mundur sedikit. Beberapa hari yang lalu itu ada mantan perenang nasional, saya kebetulan juga pengurus di PRSI, yaitu Lukman Niode. Lukman Niode, ya. Lukman Niode itu kondisinya jauh lebih fit dari saya. Saya pelari ultra runner. Lukman itu VO2 max-nya masih di atas saya, padahal usianya di atas saya. Tapi dia bisa kena. Poinnya adalah banyak orang sampai sekarang masih beranggapan bahwa COVID itu nggak akan kena kok ke orang sehat. That's not true, gitu kan. Itu yang kita coba kabarkan di TV One dan coba kita ingatkan di berbagai media. Bahkan kalau di portalnya Antv, Klik, itu juga selalu ingatkan orang bahwa ini sesuatu yang serius. Nah, kembali ke pertanyaannya Bang Charles. Fakta yang kita temui di lapangan, memang kita merasakan sebagai media bahwa diperlukan pemerintah lebih, bukan jujur ya, lebih menyampaikan fakta dengan tepat tanpa menakut-nakuti. Nah, kenapa saya sampaikan begitu? Karena beberapa dokter, teman-teman saya kebetulan juga membina sebuah portal kesehatan, ProSehat namanya. Fakta-fakta yang kita temukan itu sebetulnya banyak yang mengerikan, Bung Charles. Contoh adalah soal spike tingkat kematian di DKI yang dalam bulan lalu itu 2 kali lipat dari normalnya, normal dalam tanda petik ya, yang kematiannya undefined. Nah, ini yang undefined ini kan harusnya di-define dong, gitu ya. Ini kenapa? Karena publik berhak untuk tahu apa sih sebabnya. Apakah itu karena corona atau karena penyakit lain? If itu karena penyakit lain, ya kita harus waspada juga dong, gitu kan. Contoh demam berdarah, mulai ada beberapa kasus kematian demam berdarah di Jakarta. Ya itu harusnya di-raise juga. Look, ini ada corona, ada demam berdarah. Ada banyak hal yang kita harus waspadai. Jadi menurut saya, Bung Charles, kalau saya pribadi tanpa mengecilkan upaya yang dilakukan oleh Mas Dodi keras. Dodi Monardo itu orang yang hands-on sekali untuk mengeksekusi, gitu ya. Dan dia perlu dibantu oleh orang yang sangat piawai untuk berkomunikasi. Mungkin itu jawabannya, mungkin terlalu diplomatis, tapi menurut saya itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau dikasih skor ya untuk komunikasi publiknya, saya masih lihat baru sampai di angka 6, gitu ya. 6 ya. Kalau dia dari segi effort, Doni Monardo dan kawan-kawan itu sudah luar biasa. Akan tetapi yang luar biasa dilakukan oleh Mas Doni Monardo itu tidak terkomunikasikan, Bung Charles. Ya. Kita nggak banyak dengar cerita behind the scene, di mana orang kadang-kadang terpaksa baju yang harusnya sekali pakai, APD yang sekali pakai terpaksa harus dipakai lagi. Ada yang harus dijemur, ada yang harus dicuci pakai Biclean, itu nggak pernah diceritakan ke publik gitu. Padahal publik perlu tahu loh itu, gitu kan ya. Tidak harus mendramatisir situasi, akan tetapi publik perlu tahu. Menurut saya itu, Bang Charles. Ya, baik. Terima kasih. Saya pindah dulu, Mas Teguh. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan sih sebetulnya, tapi saya sekarang mau ke Prof. Rajab dulu, karena tadi Prof. Rajab menyampaikan pernyataan menarik bahwa peran media saat ini harus mampu menyajikan data, tapi juga tidak membuat horor. Nah, saya tadi malam menerima PDF, ada beberapa media yang dikirimkan secara gratis, Prof, dikirimkan ke WA, tetapi ya, saya tidak bisa tunjukkan karena nggak terlalu ingat adanya di mana. Tetapi saya mencoba melihatnya begini, kalau dari kacamata media, mungkin kalau saya bekerja di media, saya juga bisa memahami, oh mereka harus hidup gitu, mereka harus jualan, mereka harus jualan eksemplarnya, ada iklannya dan lain sebagainya. Tapi saya setuju sama Prof bahwa peran media mengedukasi dan menentramkan itu juga perlu ada, karena ini situasinya kan krisis. Dan kalau beritanya nanti bisa membuat horor, kalau apalagi bisa diukur, misalnya setelah orang baca berita itu malah jadi meninggal, berarti media kan punya
kontribusi negatif terhadap tingkat kenyamanan orang. Artinya orang banyak juga daya tahannya tuh turun bukan karena COVID-nya, tapi karena beritanya. Jadi mindset-nya jadi negatif. Nah, medianya mungkin saya sebut aja Prof. Tempo. Yeah. Tempo itu malah mengeluarkan berita yang sekarang nggak ada urusannya sama COVID. Tapi ya kalau mau dibilang framing, saya rasa framing betul. Jadi covernya itu adalah Menteri Kesehatan, Pak Dr. Terawan. Saya mungkin masih bisa cari nanti sambil saya ngobrol sama Prof. Yang dibahas nggak ada urusannya sama COVID. Tapi kita sebagai rakyat itu, Menteri Kesehatannya diberitakan di framing seperti itu. Jadi akhirnya kita berasosiasi bahwa kalau untuk urusan yang itu aja dia seperti itu, apalagi ngurusin COVID. Jadi persisnya adalah Pak Terawan ditulis oleh Tempo diduga punya kebijakan yang tidak proper terhadap soal obat nasional. Dan itu dikeluarkan pada saat kita seperti ini. Prof melihatnya seperti apa? Apakah media tetap perlu kritis di masa pandemi seperti ini? Apakah media juga berdosa kalau media tidak menyatakan fakta dan kebenaran kepada rakyatnya di era kebebasan pers? Silakan, Prof. Ya, makasih, Bung Charles. Ya, kalau saya berpendapat begini, media itu kan memang bekerja untuk kepentingan publik sebetulnya. Jadi yang utama adalah kepentingan masyarakat secara umum, itulah yang menjadi kepentingannya. Kalau kita bicara tentang peran jurnalisme ya, Bill Kovac mengatakan itu, Bill Kovac. Tetapi saya juga berpendapat bahwa memang media itu tetap harus kritis, gitu ya. Bahwa kalau media tidak menjadi kritis, apalagi dia menjadi bagian dari sebuah katakanlah objek tertentu, kepentingan tertentu, menurut saya justru itu pengkhianatan terhadap kemerdekaan pers. Nah, bagaimana untuk bersikap kritis itu harus. Persoalannya adalah bagaimana sebetulnya kritik yang dilancarkan itu dilancarkan atau dilakukan dengan cara-cara yang benar. Media bekerja berdasarkan patokan-patokan, dia diatur, dia tidak kebal hukum. Dia ada undang-undang yang harus dipatuhi dan dia diatur oleh kode etiknya juga. Kode etik itu adalah suatu panduan moral bagi media untuk menjalankan tugasnya supaya dia tetap proper. Jadi apa yang dilakukan kita tidak usah saya tidak ingin menyebut nama media-media tertentu bahwa dia kritis iya, bahwa dia punya tendensi itu yang harus kita persoalkan. Jadi secara etis apakah dia menjalankan tugasnya menjadi sebuah katakanlah tadi penegak dari tiang keempat demokrasi. Nah, kalau dia menjadi bagian dari suatu kepentingan tertentu, sungguhnya dia adalah mengingkari dirinya sebagai pers yang bebas, yang patuh kepada kode etik yang harus diikutinya. Sungguhnya khalayak yang akan menilai media-media seperti itu. Dan itu sebenarnya tidak 1-2 media, banyak yang seperti itu gitu loh. Dan kalau kita merunut ke belakang, sebenarnya mereka melakukan itu untuk apa? Kepentingannya juga macam-macam. Ya, kalau tadi Anda menyebut satu media tertentu itu, di luar itu juga saya banyak melihat gitu loh. Nah, studi-studi tentang itu, penelitian tentang itu banyak sekali bermunculan gitu loh. Nah, menjadi sekarang ini persoalannya jadi berkembang. Mungkin kita bisa membuat klasterisasi media-media yang tetap proper, menjalankan fungsinya kepada kepentingan khalayak atau kepada kepentingan tertentu gitu ya. Nah, ini perdebatannya memang tidak akan selesai dalam 1-2 sesi, karena ini persoalan yang abadi sebetulnya. Itu kalau kita lihat kepentingan yang Anda sebut tadi, framing tadi, kalau kita lihat kepentingan ekonomi juga ada di situ. Media-media ini siapa yang menghidupi? Dia harus menghidupinya dirinya sendiri kan? Dia harus mencari uang. Kita di kelas-kelas komunikasi ekonomi politik media banyak belajar tentang itu. Jadi memang tidak mudah membicarakan soal media yang ideal, yang baik. Nah, tapi pada prinsipnya saya setuju pada masa seperti sekarang ini, pada masa kita sedang berperang, bahkan ada yang menyatakan inilah perang dunia ketiga, yang musuhnya asimetris, tidak diketahui, tidak terlihat. Ya, kalau dalam perang yang rigid tadi, yang perang menggunakan alat utama sistem senjata, kita tahu kekuatan musuh dan sebagainya dan sebagainya. Kalau ini kan enggak. Nah, dalam situasi seperti ini, kalau medianya pun masih suasana karut-marut seperti itu, ya saya khawatir kita justru semakin
masyarakat semakin dirugikan dengan informasi yang saling katakanlah cenderung hoax. Tapi kalau dibilang hoax kok ada sumbernya, atau dia tersebut framing tadi. Persoalannya apakah tepat framing seperti itu harus muncul sekarang? Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Kalau kritis, saya tetap sependapat harus kritis. Tinggal sekarang bagaimana mencari diksi, kata-kata yang pas untuk menggambarkan suatu keadaan, lalu juga memilih timingnya apakah harus sekarang sesuatu itu ditampilkan seperti itu. Kalau itu timeless misalnya. Nah, itu barangkali pendapat saya. Demikian Bung Charles. Terima kasih. Prof, tambahan, kalau tadi kita selain satu pertanyaan, saya tadi studiolnya juga sudah dijawab oleh Mas Teguh. Ini hanya untuk internal kita. Kalau Prof diperkenankan untuk memberikan penilaian skala angka 50 sampai 100 kepada tim komunikasi pemerintahan yang kita sering lihat tampil di media, ada Dr. Yuri di situ, ada Doni Munardo, ada Fajrul Rahman, Jubir, ada Pak Muldoko KSP, dan ada Ali Muhtar Ngabalin. Dan Prof melihat secara keseluruhan skornya berapa dan apa yang masih harus disempurnakan untuk menghadapi media? Ya, terima kasih, Mas. Jadi tim komunikasinya yang dimiliki oleh pemerintah ini, mereka memang secara kualifikasi oke di bidangnya. Tetapi dari segi komunikasi memang kita melihat mereka justru banyak kelemahan-kelemahannya. Mereka figur publik ya, terkenal ya, kapasitasnya iya, tapi cara berkomunikasinya kan, kalau khusus untuk komunikasinya, saya menilai mereka tuh masih ya di antara 5 dan 6 ya. Kalau kita lihat komunikasinya, aspek komunikasi. Dari mereka itu hanya ngabalin yang belajar ilmu komunikasi, dasar background ilmunya. Tapi kita tahu, mohon maaf, tidak menilai aspek komunikasi publiknya beliau ini kan mungkin perlu dikoreksi juga. Ya, kadang-kadang membuat suasana bukan bertambah baik, tapi justru menjadi bertambah keruh. Yang lainnya bahasa komunikasinya sudah banyak dikritik orang. Ya, mungkin karena background mereka yang bukan komunikasi itu. Dalam hal ini memang spin doctor-nya perlu orang-orang yang paham komunikasi, tidak mesti harus orang berlatar belakang komunikasi, tapi bisa mengerti sebagai seorang pejabat yang punya kemampuan berkomunikasi, menyampaikan sebuah pesan dengan baik, agar tidak disalah mengerti, apalagi menimbulkan kegaduhan. Ini yang sering terjadi. Dan itu sebetulnya menurut saya bukan cuma di tim komunikasi ini, tapi juga di tim elitnya. Saya sedang melakukan sebuah penelitian yang insya Allah nanti akan diterbitkan tentang jejak digital para elit politik di Indonesia terkait dengan COVID-19 ini. Kita tahu juga bagaimana satu pejabat dengan pejabat lain keterangannya bertentangan, keterangannya dibantah dan sebagainya. Lah, kalau di level mereka saja tidak satu kata atau tidak satu pemahaman, tidak satu nada begitu, ini ibarat orkestra yang ya false. Nyanyi kemana, iramanya kemana, kan begitu. Jadi tidak enak didengar, sumbang nadanya. Nah, ini yang terjadi. Oleh karena itu, ini persoalan komunikasi itu menurut saya pada saat-saat sekarang ini menjadi sangat penting untuk disampaikan pada halayak dengan bahasa yang sederhana, tidak bahasa mengadu domba, tidak saling menyalahkan dan sebagainya. Jadi kalau diberi skor tadi ya mungkin 5,5 lah. Demikian. Ya, Prof. Satu pertanyaan terakhir, Prof, masih ada kaitannya dengan itu karena ada satu tokoh yang menurut saya di komunikasi harusnya tampil. Tapi kita lihat sejak ada pengumuman dua suspek ataupun dua pasien COVID dinyatakan oleh Presiden di Istana, sampai hari ini kita tidak melihat ikon tersebut. Kami harus jujur ngomong, namanya adalah Dr. Terawan, Menteri Kesehatan. Ini adalah problem kesehatan. Tapi kalau Prof juga mudah-mudahan sepakat dengan saya, 2 minggu ini tampaknya entah pemerintah by design mendrop yang bersangkutan untuk tidak ngomong, tapi kita nggak lihat di media-media. Prof, tanggapannya dan juga kemampuan Menteri Kesehatan kita menjalin hubungan dengan media. Ya, pertama saya mungkin tidak lagi di lapangan, jadi saya tidak punya data atau tidak punya kesempatan bertemu dengan beliau. Kan kalau kita mau menilai bentuk komunikasi tatap muka dengan beliau kan mestinya
teman-teman yang berada di lingkungan lapangan yang paham betul ya. Kita karena dari luar, dari jauh melihatnya memang Pak Terawan ini mungkin terdadak ya, kalau bahasa saya terdadak untuk berhadapan dengan kondisi yang seperti ini. Dimulai dengan pernyataan-pernyataan di awal yang terkesan tanda kutip meremehkan ya. Tapi itu bukan cuma dia, yang lain pun sama. Kan semuanya menganggap enteng persoalan ini kan. Ketika dulu sudah muncul pun ya masih banyak lah, itu banyak jejak digital yang kita bisa lihat. Dengan doa bisa berakhir, dengan perizinan belit tidak bisa masuk dan sebagainya, itu kan sebenarnya menganggap mungkin bercanda, maksudnya itu bercanda, tapi cara penyampaiannya itu tidak mesti seperti itu atau tidak boleh seperti itu, karena media pun nanti akan men-framingnya macam-macam. Tadi kita sudah lihat media kan berbagai latar belakang kemampuan, kalau kita bicara tentang wartawannya belum lagi kan. Jadi menurut saya persoalan-persoalan yang tidak penting itu, yang nyadanya bercanda itu tidak perlu disampaikan dalam suasana resmi seperti ini ya. Jadi Pak Terawan ini menurut saya tadi itu pertama dia terdadak, kedua dia tidak siap atau tidak menganggap ini waktu itu ini kan mungkin seperti flu biasa, mungkin ya, saya tidak paham juga, sehingga menganggap ini sesuatu yang akan berlalu dengan sederhananya. Ternyata berbalik. Nah sekarang beliau tidak muncul, saya nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan beliau sehat, tidak ada sesuatu yang kurang begitu. Tapi mestinya juga jangan hilang gitu loh. Cuma menjaga bentuk komunikasinya, tidak mengulangi lagi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Nah, mungkin pentingnya di sini membentuk atau dia membuat satu juru bicara tim kesehatan. Kalau Menteri Perhubungan punya juru bicara Adita Irawati. Dita. Kemudian banyak kan teman-teman kita yang memang ahli berbicara, pandai. Ya itu sebenarnya meskipun kita belajar komunikasi bertahun-tahun, belum tentu kita juga mampu menjadi juru bicara yang baik gitu loh. Itu kan persoalan yang lain. Ada talenta di situ. Ada jam terbang di situ. Dia ibarat seorang penyiar, kalau penyiar baru muncul kan pasti juga tidak sebagus yang sudah berpengalaman gitu. Jadi menurut saya perlu juru-juru bicara yang handal untuk menyampaikan ini, sehingga kalau ada salah dia bisa mengoreksi gitu loh. Kalau dia yang langsung bicara dia salah, nggak ada lagi kesempatan mengoreksi, yang ada adalah bullying. Nah, ini persoalan komunikasi kan. Kemudian ada satu spin doctor yang harus menjalankan day to day, memonitor keadaan ini. Jadi anggap aja ini lagi seperti persiapan kampanye besar-besaran itu, bagaimana memenangkannya gitu ya, supaya tidak ada slip tang, tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan bisa diralat di tingkat atas. Sekarang kan kita kecenderungannya diambil alih oleh langsung top decision, top manajernya ya. Kita mungkin bercontoh kepada Trump. Trump dia main Twitter, itulah apa bedanya nanti dengan Korea Utara kan? Berikanlah kesempatan-kesempatan itu pada juru bicara. Juru bicara inilah yang akan menyampaikan. Juru bicara pun tidak akan berani istilahnya sewenang-wenang, karena di atasnya dia tahu, dia ada atasannya gitu. Jadi ada kontrol. Saya ingat dulu ada cerita di Akademi Angkatan Udara, penerbang tempur itu penerbang lagi latihan, bukan teman tempur. Mereka diajak terbang sendiri aja dengan teman-temannya, itu tingkat kesalahannya lebih besar dibanding ketika dia terbang ada seniornya gitu. Kita kan terbiasa nih kalau ada yang mengawasi, kita terbiasa kemudian berusaha perfect, berusaha kontrol, berusaha tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau kita langsung lepas sendiri, kita suka-suka. Sama dengan bawa mobil, kalau kita bawa mobil sendiri dengan bawa mobil yang disupirin, kita bisa mengontrol sopir kita. Tapi kalau kita yang bawa sendiri, kan kita sendiri. Jadi kadang-kadang tingkat kesalahan, tingkat ketidakakuratan itu muncul. Nah, saya berharap itu pentingnya juru bicara, sehingga dia bisa dikontrol, dan kalau dia bisa salah, bisa dikoreksi sama atasannya. Baik. Begitu barangkali. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Jadi ada penting tadi Prof menerangkan pentingnya ada juru bicara. Yang kedua tadi saya catat spin doctor, mungkin advice itu bisa dibawa dari ISKI nanti ke pemerintah. Saya coba melihat dari Zoom group chat apa yang bisa kita sumbangkan untuk pertanyaan ini. Kekuatan media sosial sekarang ini bisa menekan pemerintah dan kawan-kawan untuk membuat sistem informasi yang lebih baik. Untuk
Ya, ini ada beberapa hal yang juga sudah masuk. Ke Ibu Amanda kalau boleh, kami pergi ke Ibu Amanda dulu, Mbak Amanda. Kalau boleh layarnya, Kang Rizky, boleh kita split ke Mbak Amanda. Saya ingin tanya persoalan di Bali. Kalau boleh, Mbak Amanda dari mana? Masih bersama dengan kita, Mbak Amanda? Masih dong, selalu bersama Isti. Oke, layarnya boleh. Nah, Amanda, ya. Mbak Amanda, saya mau tanya sekarang, apakah persoalan-persoalan nasional yang tadi dibahas oleh Prof. Raja Pritonga itu juga terjadi di Bali? Kalau iya, bolehkah Ibu sekarang menilai scoring? Kalau tadi kita scoringnya nasional, sama Mas Teguh, sama Pak Rajab, kita scoring nasional. Sekarang Mbak Amanda memberikan skor terhadap juru bicara lokal. Siapa yang berperan baik, siapa yang mungkin kurang. Kalaupun baik karena apa, kurang karena apa, menghadapi media. Mulai dulu dari gubernur dan yang lainnya. Kami persilakan Mbak Amanda. Ya, terima kasih. Sebelum saya kasih skor, yang penting itu adalah untuk biar tidak salah paham dan salah metodologisnya, indikator-indikatornya kita sebut kalau dia dapat berkomunikasi dengan baik atau tidak itu harus dijelaskan atau disepakati terlebih dahulu. Kalau saya boleh share bahwa di Bali ini juru bicaranya satu untuk seluruh kabupaten, seluruh provinsi maksud saya. Itu adalah Setda Provinsi Bali, Pak Dewa Made Indra. Dan kita memang mungkin sama ya dengan daerah lain, saya mungkin nggak pantau daerah lain, apabila kalau dari Satgas COVID-nya pukul 15.30, kalau kita pukul 18.00. Nah, memang saya akui pertama kali siapa sih yang nggak gagap dengan situasi seperti ini. Siapa juga yang nggak gagap bagaimana pemerintah harus bicara, data apa yang harus diberikan, atau informasi apa yang tidak sebaiknya untuk di-share saat ini atau ke depannya. Itu memang kita juga harus akui bahwa itu semua terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh negara di dunia ini. Nah, untuk di Bali memang pertama kali kegagapan itu pun terlihat ya, bahwa siapa yang harus bicara, datanya seperti apa, apakah Direktur Rumah Sakit Sanglah dan yang lainnya, apakah Kadis Kesehatan, memang perlu waktu, akhirnya dibuat susunan atau sistem komunikasi, alur komunikasi yang baik. Atau protokol ya, Mbak ya? Protokol komunikasi ya? Protokol komunikasinya bagaimana. Nah, yang kedua, ini saat memang baru kemarin, akhirnya, ya semua butuh waktu kali ya, mungkin kalau jalannya agak lambat ya, mohon dimaklumi, bahwa akhirnya kalau sebelumnya spokesperson-nya kalau di Provinsi Bali itu bicaranya melalui channel-channel YouTube. Melalui channel YouTube-nya Provinsi Bali yang live streaming. Baru sekitar 4 hari atau 3 hari, ini menggunakan TV-TV lokal. Saya juga baru bingung kenapa baru TV lokalnya baru banyak berperannya baru seminggu terakhir ini untuk memberikan informasi langsung. Karena jangan lupa bahwa media yang digunakan, kalau kita pakai YouTube, nggak semua orang punya akses ke internet. Kita, walaupun Bali, bagaimanapun juga akses internetnya juga sangat terbatas. Terima kasih udah menggunakan TV-TV kayak TVRI Bali dan Bali TV akhirnya setelah 4 hari terakhir ini. Nah, kalau dari bagaimana sistem itu berjalan, jadi kalau indikatornya adalah bagaimana sistem berjalan, memang agak lama, sekitar butuh waktu 3 minggu baru kemarin agak lebih informatif kepada masyarakat. Kalau saya boleh bilang, saya nggak berani ngasih skor karena semua ini masih dalam berlangsung dan berjalan ya. Tapi saya untuk upayanya bahwa tiap hari ada terobosan, saya kasih nilai sih 8 hingga 9. Karena gimana pun juga setiap minggu kalau di Bali itu ada perbaikan. Yang penting gini, kalau saya lihat, kalau mereka bukan salah memberikan data ya, kelambatan memberikan data atau ketidaktransparanan. Ketidaktransparanan itu apa ya? Tidak cukup transparansi untuk memberikan data, tetapi akhirnya mereka memahami bahwa itu kesalahan mereka dan akhirnya pemerintah dan Satgas dan yang lainnya sudah melakukan perbaikan. Itu yang saya apresiasi sih. Jadi mungkin pertama kali tidak diberitahukan sebarannya menjadi polemik di masyarakat, membawa kepanikan, tapi akhirnya kalau pemerintah Provinsi Bali akhirnya sudah memberikan dengan data-data yang cepat dan lebih baik. Prosesnya sedang berjalan. Jadi kalau prosesnya berjalan, niatnya saya kasih nilai 8. Tetapi kalau pertama kali, kalau nilainya rendah, saya wajar siapa yang tidak gagap dalam keadaan seperti ini. Itu kalau di Bali memang satu pintu Pak Dewa Made Indra. Yang saya akui dia cukup cukup tegas juga. Jadi apabila ada timnya provinsi juga agak lebih reaktif, karena apabila di medsos muncul berita misalnya kemarin ada yang ditolak atau seperti apa,
kalau itu tidak benar, tim medsosnya langsung bergerak. Itu yang terpenting sih, untuk segera melawan hoax-hoax yang ada di masyarakat atau informasi-informasi yang sumir, misinformasi, disinformasi dengan data-data atau dengan pernyataan-pernyataan sehingga tidak berkembang lebih lanjut. Nah, ini yang saya akui, saya cukup apresiasi. Tapi untuk pertama kali memang agak-agak susah juga sih, karena gubernur baru ngomong terakhir hanya di TVRI dan gubernur tidak pernah cukup banyak tampil di media-media. Cukup sektor. Terima kasih Mbak Amanda. Saya sebelum ke penanya berikutnya, karena kita memiliki format untuk bertanya itu melalui Zoom Group Chat, saya pertama-tama mohon maaf dulu kalau mungkin tidak semua pertanyaan yang sudah diletakkan di Zoom Group Chat itu kita bahas lagi. Tapi sebetulnya ini juga untuk para narasumber. Zoom Group Chat ini bukan hanya untuk para kita yang ada di forum ini, tapi juga untuk narasumber. Jadi satu pertanyaan yang disampaikan oleh banyak teman-teman itu bisa langsung dijawab. Jadi Prof. Rajab silakan jawab, Mbak Amanda silakan jawab, Mas Teguh juga bisa jawab. Karena pertanyaannya yang di sebelah kanan, di sisi layar kita sebelah kanan itu bisa berlaku untuk siapapun. Dan saya mungkin mau ke Ketua Umum dulu, Pak Dadang, kalau boleh saya bisa dibantu oleh Kang Rizky di split screen ke Pak Dadang, kalau masih bersama dengan kita. Pak Dadang, saya berharap dari 3 narasumber hari ini, Pak Dadang bisa juga melihat, melakukan, katakanlah, summarize ataupun apa yang menarik buat Pak Dadang lihat sebagai tokoh komunikasi yang sudah lama menggeluti ilmu komunikasi. Tadi yang sangat penting menurut saya, Prof. Rajab mengatakan perlu satu jubir yang lebih mumpuni, yang kedua spin doctor. Kan spin doctor ini nggak kelihatan. Sama seperti Presiden George Bush yang juga ahli memiliki spin doctor di belakangnya. Saya rasa itu penting. Dan saya tadi membaca sekilas, nggak tahu dari hati saya membaca Prof. Rajab mau mengatakan begini. Kadang yang jadi spin doctor itu juga nggak harus tampil. Karena di komunikasi itu kalau otak Pentiumnya udah ikut ngatur, tapi dia juga yang ngomong, maka peran antara dalang sama wayangnya jadi nggak kelihatan. Ada satu nama, Pak Dadang, kalau kita sepakat, ini Doni masuk di KSP baru. Sebetulnya saya melihat banyak kemampuan yang bersangkutan itu di spin doctor. Tapi beberapa kali Doni tampil juga untuk di TV. Jadi mungkin nanti Pak Dadang bisa bertanya soal itu, bisa menyikapi soal itu dari pandangan Pak Dadang sebagai Ketua Umum ISKI. Silakan Pak. Baik, Bang Charles. Jadi saya terkesima dengan teman-teman yang sudah menyampaikan pandangannya ya tadi, para narasumber. Saya melihat bahwa memang ini kan bicara sebuah peristiwa. Kemudian peristiwa ini direspon oleh pemerintah khususnya gitu ya, menjadi berbagai langkah-langkah kebijakan-kebijakan publik. Nah, kebijakan-kebijakan publik kalau berada di ranah publik, di samping kebijakannya memang harus bagus, tapi how to deliver-nya, kan begitu ya. Ini yang tampaknya belum tentu semuanya menerima dengan baik. Tadi malam ini ilustrasinya saya nggak tahu apakah tepat atau tidak. Tadi malam saya harus terpaksa keluar gitu ya, dan kemudian beli nasi goreng begitu ya, nasi goreng, dan orang nasi goreng si mang nasi gorengnya itu, abang nasi gorengnya, dia nggak tahu tuh PSBB itu apa gitu. Dia malah nyebutnya juga salah, PSPB begitu. Tapi dia sangat paham bahwa Pak, saya harus lockdown gitu kan. Jadi istilah lockdown itu malah mungkin lebih populer gitu ya di mata masyarakat umum gitu ya. Ya, masyarakat umum. Dia nggak tahu PSBB gitu ya. Tapi dia paham, dia harus tidak boleh lagi jualan mulai besok di Bandung, tidak boleh berjualan lagi. Walaupun sebenarnya nggak ada yang bilang dia nggak boleh berjualan sebetulnya, kan begitu. Yang tidak boleh itu kan dia menjajakannya dengan tempat makannya, kan begitu ya. Ini juga belum clear. Nah, oleh karena itu, how to deliver dengan pesan-pesan yang baik, termasuk juga media. Saya melihat media itu sudah cukup komplit sebetulnya memberitakannya, walaupun secara proporsional itu lebih banyak memberitakan peristiwanya gitu ya. Tapi delivery soal judgement moralnya, judgement yang bersifat rekomendasi penyelesaian masalah itu masih kurang. Artinya begini, termasuk juga tadi misalnya kekurangan ya, kita nggak menyebut sebagai ini bentuknya positif ya, artinya kita memberikan masukan kepada pemerintah
mungkin pemilihan orang yang menjadi juru bicara bukannya memberi makin optimisme, makin jelas begitu, tapi perbedaan pandangan, sedikit kebingungan, bahkan ada yang tidak nyambung di antara para komunikatornya pemerintah. Nah, saatnya memang ditata. Oleh karena itu, ini juga tugas dari Kang Ade ini, Pak Waketum, belum selesai ini. Jadi jaring pengaman sosial yang dilakukan oleh pemerintah itu harus dibarengi dengan jaring pengaman komunikasi begitu. Ya, jaring pengaman komunikasi inilah diantaranya adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan itu dari pemerintah, dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk juga literasi komunikasi, literasi kesehatan dari masyarakat yang dibangun. Jadi jaring pengaman komunikasi termasuk juga peran media di situ. Pemerintahnya, media, kemudian masyarakatnya. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan gitu. Oleh karena itu di mana ISKI harus berperan? Paling tidak mulailah dengan diskusi seperti ini. Tadi Mbak Neti ya meminta bisa nggak ISKI mendeliver masukan-masukan, termasuk juga mengirimkan orang-orang. Walaupun saya tahu sebenarnya ada beberapa orang per orang yang sudah berada di satgas tertentu begitu ya, sudah ada di sana teman-teman kita juga. Tapi mungkin masih orang per orangan secara kelembagaan nanti kita coba munculkan. Itu aja Mas Bang Charles. Ya, ini ada yang masuk ke WA kami, mungkin masukan tapi nggak tahu apakah ini juga peran ISKI. Apakah dengan melihat seperti ini, tadi melihat pernyataan dari Mbak Amanda, kita dalam keadaan normal saja nggak siap. Apalagi ini sekarang masuk extraordinary. Kata kuncinya yang bisa saya tangkap adalah ternyata menghadapi media itu juga kita perlu berlatih, atau kita perlu membiasakan diri, atau perlu melakukan apa yang disebut dengan simulasi. Pemadam kebakaran saja ada latihan memadamkan api. Tapi berarti berkomunikasi itu juga perlu, menurut saya, latihan untuk memadamkan apa yang disebut dengan kegugupan, kegagapan, komunikasi, atau krisis. Apakah mungkin ISKI di dalam perannya di negara ini juga bisa memfasilitasi pelatihan-pelatihan komunikasi yang sifatnya crisis communication? Ya, Pak Dadang? Sangat mungkin ya. Teman-teman sebagian sudah ya. Saya tahu ada beberapa yang sudah terlibat di dalam tanda petik pelatihan-pelatihan itu dalam konteks krisis COVID ini kan begitu ya. Sudah ada sih. Tapi tadi belum terlembagakan secara baik institusi ISKI. Nah, saya juga yakin banget ya. Jadi ISKI ini kan ada akademisi, ada praktisi, ada di berbagai lembaga ya. Ada politisi juga ada sebetulnya di ISKI ini ya. Ini kalau kita kolaborasikan, saya pikir menjadi sangat kuat gitu ya. Termasuk juga pelatihan-pelatihan gitu ya. Pelatihan-pelatihan secara kelembagaan sangat mungkin. Tinggal bagaimana kita mencoba memasukkan saran bahkan kesediaan kita kepada teman-teman yang bisa melirik kita sebagai lembaga yang mampu membantu itu. Ya, Pak Dadang, karena waktu sudah menunjukkan 10.30, sesuai dengan rencana bahwa memang webinar ini harus segera ditutup di 10.30. Apa message utama yang ada kaitannya dengan kekinian, yang mungkin ada informasi-informasi terkini yang belum kita ketahui, yang Pak Dadang ingin sampaikan kepada kita, dan peran aktif apa yang Pak Dadang dorong kepada kita masing-masing anggota ISKI? Secara individu harus seperti apa? Kalau kolektif punya ide, seperti apa? Baik, terima kasih. Ini mudah-mudahan asumsi saya ini salah, begitu ya. Ini kan peristiwa yang mengandung banyak ketidakpastian, gitu ya, ketidakpastian. Sampai kapan, bagaimana penanganannya, berbagai negara masih bahkan sebagian sudah tanda petik ya ricuh. Nah, maksud saya kita sebagai orang komunikasi harus menjadi bagian dari mengantisipasi itu, memitigasi itu, begitu ya. Ketidakpastian yang mungkin salah satunya penyebabnya adalah ketidakpastian pesan, ketidakpastian berbagai hal karena miskomunikasi, gagal paham masyarakat, gagal paham kita semua. Nah, oleh karena itu saya pikir disitulah titik kritis atau titik pentingnya kita sebagai orang komunikasi untuk berperan serta untuk menghilangkan, setidaknya mengurangi ketidakpastian dengan menjadi bagian untuk menjadi kepastian dari informasi. Tapi kepastian informasi itu baru ada jika sumber-sumber informasi sangat terbuka. Sumber-sumber informasi mempunyai data yang sangat akurat gitu ya. Jadi keakuratan, penyampaian data yang benar, penyampaian pesan yang benar, ini bisa mengurangi berbagai ketidakpastian yang ujungnya
ketidakpastian itu harusnya tidak menjadi kegagalan sosial. Nah, kegagalan sosial inilah yang bisa dikurangi, bahkan dihilangkan dengan kepastian komunikasi. Informasi yang benar. Komando komunikasi menjadi penting di samping jaring pengaman komunikasi. Baik sebagai orang per orang maupun sebagai lembaga, kita bisa berperan di situ. Baik, terima kasih Pak Dadang untuk pernyataannya dan juga untuk masukannya. Kami memberikan kesempatan terakhir untuk closing statement dari Pak Rajab, Pak Teguh, dan juga Mbak Amanda. Kami persilakan masing-masing, mungkin boleh sekitar 2 menit. Prof. Rajab terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Charles Bonar. Ya, saya ingin mengajak semua teman-teman, anggota ISKI maupun halayak yang ikut dalam partisipasi ini, untuk sama-sama merapatkan barisan dalam pengertian bukan fisik yang dirapatkan, tapi adalah kepemahaman betapa persoalan yang kita hadapi ini tidak sederhana. Untuk teman-teman yang berada di lapangan, tetap menjaga protokol, melaksanakan protokol peliputan dengan standar yang baik, sehingga kita semuanya bisa terhindar dari bahaya COVID ini. Salurkan berita-berita yang baik, yang benar dan bertanggung jawab, jauhi hoax, jadi memberi pencerahan kepada khalayak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Mas Teguh. Ya, kalau dari saya, pertama terima kasih untuk forumnya hari ini, diskusinya menarik. Kalau boleh, saya mau himbau teman-teman untuk kita saling bantu bahwa ini situasi yang tidak normal. Kita menghadapi sebuah kenormalan baru, penuh ketidakpastian. Apa sih yang bisa kita lakukan bersama? Ya kita stay sane, jadi tetap waras kita semua gitu ya, sebagai orang yang berpendidikan, dan tentu saling mengkoreksi. Dan mungkin ini Bung Charles yang kita agak kurang belakangan ini, kita itu tidak terbiasa menerima kritikan sebagai upaya membangun gitu ya. Jadi kita mulailah sekarang kita saling mengkritik secara sehat, tapi kita sadar bahwa ini semua demi kepentingan nasional. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Mas Teguh. Terakhir Mbak Amanda dari Bali. Iya, terima kasih Bang Charles. Jadi ada 2 poin yang ingin saya tekankan. Pertama, walaupun kita tidak jadi juru bicara dan jadi komunikator di sini, tetapi ayo kita juga bisa ikut bantu dengan cara sederhana, yakni dengan membersihkan informasi-informasi di medsos dengan berita-berita yang lebih baik, lebih positif, sehingga menginspirasi kita semua. Kita harus kalahkan hoax-hoax itu sendiri. Yang kedua adalah, jangan lupa kalau misalnya semua kebijakan, langkah-langkah penanganan ini, basisnya adalah melakukan komunikasi dengan masyarakat, jangan lupa dengan kearifan-kearifan lokal. Setiap daerah memiliki sistem yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda. Itu sebaiknya juga digunakan pemerintah, baik pemerintah nasional, di pusat maupun di daerah-daerah. Itu yang terpenting. Bahasa kita aja beda, sistem kita beda, pendekatannya juga pasti tentu beda. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amanda, Matur Suksma. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Namun sebelum kami tutup webinar ini ataupun online seminar ini, kami informasikan sekali lagi bahwa mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mendukung upaya dari ISKI. Kami memiliki misi sosial selain menyelenggarakan acara ISKI Talk Series setiap hari Selasa. Dalam rangka program ISKI Peduli COVID-19, kami juga memiliki program yang disebut dengan ISKI Peduli COVID-19 atau donasi. Untuk itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang bisa ditampilkan oleh Kang Rizky atau bisa juga menghubungi Sekretariat ISKI Pusat. Tapi yang jelas kami bacakan sekali lagi, Bapak Ibu kami mohon juga bisa tergerak untuk bisa mengirimkan donasi ISKI Peduli COVID-19. Nanti akan disalurkan untuk pembelian APD atau juga untuk hal-hal lain, yaitu memberikan sumbangan ataupun bantuan kepada masyarakat terdampak yang terkena dampak. Jadi nomor rekening BRI ISKI kami, nomor rekening BRI ISKI Pusat, nomornya kalau Bapak Ibu berkenan untuk mencatat 019 301 00215 7301. Kami ulangi sekali lagi. Rekening BRI ISKI Pusat 019 301 00215 7301. Mohon jika Bapak Ibu nanti mengirimkan donasinya, dicantumkan angka 5 pada digit terakhir nominal yang Bapak Ibu sumbangkan atau donasikan bagi kami untuk memudahkan data rekapitulasi dan pengecekan dari tim kami. Nanti Ibu Eis Komalawati atau Ibu Emilia Basar akan mengkontak Bapak Ibu sekalian
Contoh, kalau kita ingin mendonasikan 100.000, maka kita menuliskannya 100.005. Jadi 100.005 rupiah ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan perkembangan donasi yang sudah disampaikan melalui website ISKI, ada di www.iski.web.id. Kami berharap kita semua yang masuk di dalam Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ISKI, dapat memberikan sumbangan dan kontribusi kita untuk mengembalikan situasi negara kita dan juga dunia untuk kembali normal melalui kompetensi kita masing-masing. Saya Charles Bonar Sirait mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu pada pagi hari ini. Maju terus Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ISKI, dan terima kasih juga untuk para pengurus pusat ISKI yang diwakili oleh Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, SA MSI, Bapak Dr. Abdul Razak Mozin MSI selaku Sekjen. Kami berharap kita bisa ketemu lagi di minggu depan dalam talk show yang tidak kalah menariknya dari ISKI Talk Show Series hari ini. Sukses selalu, stay at home, stay safety, work from home. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Charles. Matur nuwun. Stay safe. Terima kasih. Ya, mantap, mantap. Terima kasih Kang. Terima kasih Pak Dada. Ya, siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Charles. Keren nih pakai lagu sekarang penutupnya Kang Ade. Kita perbaiki terus Mbak ini. Ada kemajuan dong. Bang Charles tadi mohon maaf di awal-awal ada agak problem ya. Bapak Rajab, Mas Teguh, terima kasih ya. Terima kasih. Tuh. Apa kabar?